Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkahnya. Ini kita dapat pertama kali ya di pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang hadir tutup dulu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami nantinya. Dan juga saya terima kasih atas kehadirannya. Baik, sebelumnya kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita akan ini pelajaran belajar kita jadi pemahaman yang baik. Berdoa. Bisa. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Meskipun biasa kita semangat ya belajarnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebelum ini pasti lo udah belajar tuh tentang peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Kita udah belajar tentang bagaimana caranya Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dan juga kerajaan Hindu-Buddha memerintah Indonesia. Nah, setelah Hindu-Buddha runtuh, ternyata ada peradaban baru nih yang datang ke Indonesia, yaitu agama Islam. Nah, pernah nggak sih kita berpikir agama Islam kan datang jauh ya dari Timur Tengah ya, dari Arab Saudi. Pernah kita berpikiran kok bisa ya dari jauh sana beribu-ribu kilometer sampai ke sini, ternyata Islam itu sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan sampai sekarang bahkan menjadi mayoritas di Indonesia, ya. Ya. Nah, hari ini kita belajar proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang kedua nanti saluran atau cara tahapan-tahapan bagaimana Islam itu dikenalkan di Indonesia. Baik, kita masuk ke yang pertama ya. Teori masuknya Islam di Indonesia. Ada berapa teori nih yang lebih diketahui? Kira-kira Dua. Nah, dua tuh ada sih dua, cuman lebih. Lebih. 5. Nah, lima kebanyakan. Nah, 3. nah, ada yang bilang ahli juga, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Nah, hari ini kita akan pelajari 4 ya, supaya pemahaman kita lebih banyak lagi. Nah, yang pertama tentu saja disebut dengan teori Gujarat. Tahu nggak Gujarat itu di mana, Bu? Di Arab. Nah, nanti ada lagi. Di Mesir. Ada sebelah kanan. Yaitu di India. India. Lebih tepatnya terletak di sebelah barat India. Gujarat itu pada saat itu ya dilintasi oleh jalur perdagangan internasional. Makanya kata teori ini, Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-13. Ini mulai masuk ke Indonesia abad 13. Siapa itu tokohnya? Tokoh pendukung dari teori ini. Yang pertama ada Snapple. Yang kedua ada Snowball. Nah, selain kita harus ketahui kapan masuknya, tokohnya, selanjutnya ada bukti-bukti.
buktinya. Kalau teori nggak ada buktinya, kayak ya mana ada orang percaya gitu ya. Terus ada buktinya, nah hoax doang kalau ada buktinya. Nah yang pertama buktinya itu yang mendukung teori ujarat adalah penemuan batu nisan Sultan. ya Sultan siapa? Sultan Andara. Sultan Sultan Mari Saleh. Nah, Saleh. Siapa tahu nggak teror Saleh? Pahlawan Sultan. Ya Sultan, saya Sultan kerajaan apa? Kerajaan Nah, Samudra Pasai. Nah ini Sultan pertama pada Samudra Pasai. Yang kedua itu batu nisan juga. Maulana Malik Ibrahim atau kita kenal dengan Sunan Gusik. Dan Gresik. Yang ketiga ada tulisan Marco Polo. Nah, Marco Polo bilang kalau dia menjelajahi Nusantara, dia terdampar di wilayah Perlak. Perlak. Perlak atau di mana? Jawa. Di Aceh. Aceh. Ini dekat-dekat nih, ya, Aceh, kan Aceh ya. Di Aceh, daerah Perlak. Nah di situ ada perkampungan Arab, bukan Arab, bukan orang Islam, yang dari India. Makanya tokoh-tokoh ini bilang kalau agama Islam itu dari India, dari Gujarat tempatnya. Nah selanjutnya ada kelemahan dari teori ini. Ada yang menentang nih, ya nggak setuju sama teori ini. Kenapa Mas? Apa kelemahannya? Pada saat ini, pada saat tersebut ya awal 2013 Gujarat masih dikuasai kerajaan Hindu. Tahu ya maksudnya ya? Ya, jadi di Belanda juga belum ada Islam. Nah. Islam. Jadi bagaimana kerajaan situ itu menyebar Islam gitu kan? Jadi Islam nih nggak setuju. Selanjutnya ada perbedaan mazhab. Mazhab apa yuk? Enggak. Mazhab Syafi'i. Nah, mayoritas dari mazhab Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Ternyata Gujarat itu mazhabnya Hanafi. Kok bisa beda gitu kan? Padahal itu di Gujarat kok. Harusnya Mazhab sama. Indonesia, nah, yang Indonesia kok jadi beda mazhabnya? Itu berubah di jalan. Nyasar dulu. Nah, udah paham nggak? Dengan Paham. teori Gujarat. Ya. Nah, Kita lanjut ke teori yang kedua ya. ya. Ada yang namanya teori Persia. Tahu nggak Persia itu di mana sekarang? Kalau sekarang udah nggak ada nama Persia. Udah berubah jadi Ayo. Jadi negara Iran. 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 Nah teori ini bilang Islam masuk pada abad Berarti lebih duluan daripada yang bicara. betul gitu lah. Siapa aja tokohnya? Tokohnya ada Hussein,
bukti atau punya kesamaan tradisi di Persia sama di Indonesia. Betul. Ada yang namanya upacara apa ya yang di Sumatera Barat itu. Oh, upacara namanya tablik. Tablik artinya apa? Tablik. Itu upacaranya ngapain? Upacara ini tuh memperingati kematian Husain bin Ali, punya Rasulullah ya. Jadi sama nih dengan tradisi yang ada di Persia saat itu. Sekarang pun masih. Jadi pengingatannya itu kalau di Persia itu dengan merasakan penderitaan. Dia kayak peringatan. Ya, punya dirinya sendiri, gitu ya, darah-darah gitu ya. Kayak gitu. Kalau sekarang di Indonesia masih ada. Kalau di Indonesia nggak kayak gitu. Di kayak apa? Kayaknya ke pinggir pantai. Nggak sampai kayak di sana. Tapi sama intinya, peringatan kematian Husain bin Ali. Selanjutnya ada kesamaan corak kaligrafi. Cara kaligrafi tiap negara dan beda. Nah, iya kan dilihat tuh saat itu ternyata corak kaligrafi yang berkembang di Indonesia sama dengan yang di Persia. Makanya ahli ini bilang, wah itu dari Persia nih setelah masuk ke Indonesia. Terutama nih, ternyata kaligrafi yang ada di batu nisan ini tulisannya kaligrafi Persia. Kalau ini kan dia bentuknya doang, bentuknya sama nih kayak di Gujarat, itu bentuk batunya. Kalau dia tulisannya lihatnya, gitu. Selanjutnya ada penggunaan gelar syah. Syah sama syekh sama beda. Beda. Kalau syah biasanya tukang sawah. Kalau syekh yang paham ilmu agama biasanya ya. Nah, syah ini banyak digunakan oleh raja-raja Aceh. Kayak Ali Budoya Syah, Sultan Daud Syah. Berarti gelarnya di belakang. Di belakang. Nah, ini sama nih kayak di Persia saat itu banyak bangsawan Persia dan raja Persia keturunan bangsawan menggunakan gelar syekh juga. Makanya gua dari Persia ya ini. Di Persia sebutnya syah juga. Syah juga. Selanjutnya ada kesamaan ajaran sufi. Sufi itu yang muter-muter. Ya, salah satunya. Ketika ajaran tasawuf ya, kalau ajarannya namanya tasawuf, orangnya Sufi. lebih spesifik. Mereka melihatnya itu spesifik general sama dengan amal. Ini yang di Indonesia nama ulamanya. Ini yang di sana di Persia sama nih ajarannya. Spesifik general itu perempuan. Laki-laki. Itu seperti itu namanya. Nah, ini ada buktinya. Kita bilang wah dari Persia berarti agama Islam datang ke Indonesia. Nah ternyata ada lagi yang menentang kelemahannya. Apa kelemahannya? Belum ada juga di Persia. Nah,
berpengaruh Ya, banget. berpengaruh banget lah dari kehidupannya. Oke, di dua teori ini ada yang ditanyakan. Itu tokoh-tokohnya pada dari mana? Tokoh-tokohnya Kayak Pitch Novel dia dari kebanyakan dari Nepal ini dari Indonesia, ini kebanyakan dari Belanda. Ya, Indonesia kebanyakan dari Belanda. Seperti itu ya kebanyakan. Belanda dari Ya, Indonesia. semua. Oke, jika cukup kita lanjut ke teori ketiga ya. Oke. Harus ya. Oke. Yang ketiga ada teori alam. Dari Arab. Arab ya, iya, betul. Emang sesuai dengan dari mananya gitu. Di sini namanya teorinya. Setelah masuk ke Indonesia abad ke 7 juga. Di situ tokohnya. Tokohnya ada Buya Hamka, Oh, Tahu ya? biasa tahu. sama Fandul. Ambil. Berarti ini dari Indonesia sama dari Belanda. Iya, betul. Ini apa? Adanya perkampungan baru. Barus. Iya. Namanya perkampungan baru. Gimana? Aceh. Wah. Idenya adanya kan. Di Medan. Nah, bukan Medan juga sih, emang Sumatera Utara, emang bukan Medan. Baru itu dia Sumatera Utara, dekat Aceh sebetulnya. Oh. Nah ini perkampungan Islam tertua di Indonesia. Tapi mepet Aceh gitu dapat sama. Iya, sampai Aceh. Baru itu kan kayak kita bilang, wah kampung Barus. Oh, dia Nah. dari sana. Ini Barus. komoditas utamanya itu di sana kampung Barus yang memang diincar saat itu ya oleh pedagang internasional ke sana. Makanya orang Islam yang dagang juga sempat mampir di Barus. Akhirnya buat perkampungan lah. Jadi Barus. Selanjutnya ada persamaan mazhab. Oh, kalau tadi yang Gujarat ya beda mazhab. Nah sekarang wah rasanya sama nih, itu bener nih ya. Sama nih di Arab atau Mesir ya gitu. Sama-sama Syafi'i. Sama dengan yang sambil pakai ambil. Selanjutnya penggunaan gelar al-malik. Al-malik ini tadi kan syekh ya, syekh ya. Ya. Kalau al-malik itu banyak digunakan di bangsawan Mesir. Nah ternyata banyak juga dipakai alamat sambil pasar. Jadi bisa berapa ya setelah ya ada yang dipanggil Al-Malik. Itu banyak. Iya, apa namanya? Raja-rajanya. Namanya wah dari Arab nih, atau Mesir nih. Berarti seperti Indonesia. Tapi kelemahannya ada kelemahan juga. Kelemahannya
belajar lebih awal. Kayak gitu. Nah, teori yang terakhir ya. Oke. Teori yang paling membumi. Cina. Teori Cina, ada yang bilang Islam Indonesia itu datang Dari Cina. dari Cina. Tapi sekarang Cina kayaknya nggak banyak di sini. Atau beda bagian Cina. Udah banyak, cuma nggak mungkin kebanyakan ya. Isinya kelihatannya kecil. Karena Cina banyak masyarakat. Iya. Pokoknya ada selamat mulia. Ada Sumanto Alkutu. Nanti Indonesia dua-duanya. Iya. Nah, Cina ini gak apa namanya tidak nyebutkan langsung nih. Dari beberapa ya. Ya, Oh iya ada. Ya. dia menyebutkan langsung. Ada buktinya. Migrasi orang Muslim Cina. Indonesia. Ya, Ke Aceh juga. ke Aceh ya, ke Palembang. Besar orang Palembang putih-putih. Itu ada keturunan Cina. Jadi ya, ini pada berapa? Abad ketiga. Hah? Jauh banget. Tadi berapa? 14 sampai berapa? Ya 13. 7 sama. Iya. Emang ada orang Muslim Cina yang datang ke Palembang. Saat itu dikuasai oleh orang kerajaan Sri Sri ya. Sriwijaya. Kan tahu kan itu bukan Muslim ya, Sriwijaya. Buddha. Memang ada orang Islam yang datang ke Palembang, tapi nggak tahu mau ngapain gitu ya. Apakah mau menjalani agama atau mau ngapain? Gitu. Mau migrasi Ya, aja. migrasi aja. Selanjutnya ada Raja Demak. Raja Demak yang pertama namanya Raden Patah, itu keturunan Cina. Oh, Raja Demak itu selain Islam pertama di Jawa ya, ternyata rajanya keturunan Cina. Nah, Demak ini siapa? ya berdirinya ada ke berapa? 15. Ya jauh. Makanya dia gak konsisten abadnya. Jadi itu jadi kelemahan. Nanti kita lihat. Selanjutnya adalah Raja Demak. Hanya Raja Demak yang gelarnya tuh kalau dari mata Pangeran Jingu. Jinpun. Jadi nama Cinanya Raja Demak. Ya, kalau dia nah, namanya Pangeran Jingu. Nanti bilang nih, wah dari Cina, dari Cina, Nah, dari Cina nih. Tapi kelemahannya hanya menjelaskan orang-orang Cina. Nah, dia menjelaskan para orang Cina Muslim nih. Tidak menjelaskan kalau orang Cina nih yang bawa Islam. Dia telah jadi menjelaskan peran orang Cina Muslim ke perkembangan agama Islam di Indonesia. Lihat ya, 23
16 ya perkembangan yang luar biasa kan, sampai mendirikan kerajaan Demak. Gitu. Oke, teori udah selesai nih, ada yang ditanyakan? Sudah. Oh, kita ke selanjutnya nih. Apa sih ya? Oke. Berarti masuk ke saluran. Ya, kita ke saluran penyebaran Islam. Oke, tadi kan kita udah belajar ya tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya apa nih? Kita lihat saluran masuknya Islam di Indonesia ya. Nah, Saluran masuknya Islam ke Indonesia. Kamu nggak saluran itu saluran air? saluran media sosial. Saluran media sosial. Saluran TV. Jadi saluran itu apa ya? Cara atau tahapan. Tahapan masuknya. Tahapan masuknya, caranya bagaimana, lewat apa? Itu saluran. Nah, ada beberapa saluran nih. Yang pertama ada perdagangan. Berdagang. Ya, ya kita ketahui ya, kalau orang-orang Muslim dari Arab, dari Persia, dari mana lagi, Gujarat, Cina. yang Cina juga itu berdagang di Indonesia. Selain bawa barang dagangan, ternyata mereka menyebarkan juga agama Islam, gitu ya. Kenapa kok bisa? Menyebarkan. Nah, sambil dagang menyebar agama Islam. Ternyata dulu dagangnya itu kan pakai kapal laut ya, kapal laut. Nah ternyata kapal laut itu butuh waktu yang lama juga untuk mengisi bahan bakar, berbakalan lagi. Bisa-bisa sampai 6 bulan Lama banget. atau 1 tahun. Nah, karena itu terjadilah pertukaran kebudayaan. Kebiasaan seperti apa tahu itu jadinya. Oh ternyata agama Islam. Mulai kepo itu masyarakat Indonesia terhadap agama Islam. Oke, kayak gitu ya kalau perdagangan. Nah yang kedua ada perkawinan. Itu orangnya tidak sama pedagang kali. Nah orang-orang tadi yang dagang udah mulai lama tuh tinggal di Indonesia. Atau bahkan dia nggak kemana-mana lagi. Akhirnya tinggal di Indonesia menetap. Akhirnya dia menikah dengan penduduk lokal, gitu kan. Nah dari hasil perkawinan itu tentunya menghasilkan banyak keturunan. Nah, ke bawah juga itu agama dari pasangannya, itu agama Islam. Terutama kalau tadi para pedagang itu menikahi anak-anak bangsawan. Oh iya. Jadi dia bisa berpuasa juga. Nah, kalau udah nikahin anak bangsawan, pasti itu ada kemungkinan anaknya itu jadi raja selanjutnya, jadi penerus selanjutnya dari kerajaan tersebut. Akhirnya kalau rajanya agama Islam, wah, mereka udah ikut aja deh. Kayak gitu biasanya kalau zaman dulu ya. Ikutin apa kata Kata-kata raja. raja ikut, kan? Nah, yang ketiga ada perdagangan, kawinan, pendidikan. Apa pendidikannya? Dibangunlah pesantren ya, dan masjid. Nah, pesantren dan masjid ini menjadi tempat utama ya dalam pendidikan agama Islam. Jadi orang-orang yang mulai tertarik sama agama Islam, sebenarnya kemana? Dari pesantren.
ustadznya, bagaimana cara berislam, masuk salah, bagaimana Islam itu, gitu kan? Kira mereka mulai belajar agama Islam. Selanjutnya ada tasawuf. Apa itu tasawuf? Apa itu tasawuf? Nah, tadi kan kita udah tahu ya di mana tuh tadi? Teori yang mana yang tasawufnya? Ada Yang Persia ya. Persia. Nah, ini lebih dia membawa atau menyebabkan akulturasi budaya. Nah, ini yang tahu nggak akulturasi itu apa? Campuran. Jadi ada budaya baru masuk ke budaya lokal, akhirnya menghasilkan budaya yang baru tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Itulah tasawuf. Jadi dia bawa nih aliran kebatinan, ya kan begitu kan, kalau tasawuf dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia masuklah ada budaya Jawa, ada budaya Hindu Buddha, bercampurlah gitu kan, masuk ke nilai Islam ke budaya-budaya tersebut. Akhirnya orang-orang banyak yang tertarik masuk Islam lewat jalur tasawuf gitu. Karena dia udah Tadi ngerasa terbiasa sama budaya-budaya. Terbiasa, jadinya udah jadi nggak asing lah, sama sih kayak budaya yang lama gitu kan. Oke. Selanjutnya apa yang kelima? Ada dakwah. Dakwah penyampaian agama Islam ya. Terutama kalau di Indonesia ada Wali Songo. Yang di Jawa itu. Ya di Jawa Wali 9 ya. Wali 9. Kenapa dia sangat berperan terhadap dakwah Islam? Ternyata kalau kita lihat ulama-ulama yang dari daerah-daerah itu belajar ke Wali Songo yang ada di Jawa saat itu. Jadi pada nyamperin ke Wali Songo ya. Makanya ketika dia sudah pulang ke daerah masing-masing, udah mereka menyebarkan agama Islam di daerah masing-masing. Kayak gitu. Jadi perannya luar biasa sekali Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya terakhir ada kesenian. Nah, kok bisa kesenian jadi saluran penyebaran agama? Contohnya itu ada di wayang. Wayang bukannya dari Hindu. Nah, itu dia kan karena sebelum ada di Islam, wayang itu yang di Jawa ya terpengaruh tuh sama budaya Hindu. Akhirnya ceritanya tuh kayak Mahabharata. Kita tahu Mahabharata diubahlah sama salah satu Wali Songo yang gemar main wayang. Tahu siapa? Sunan Kalijaga, betul. Nah, beliau modifikasi ceritanya. Jadi yang tadinya dari agama Hindu ke cerita perpahlawanan Islam, kayak cerita perang-perangan dalam Islam gitu ya. Banyak tuh ya cerita kayak gitu. Nah, menariknya sebelum nonton wayang nih Sunan Kalijaga berpikir apa yang tertarik supaya orang tertarik masuk Islam gitu kan. Ternyata itu tiket masuknya adalah membaca kalimat syahadat. Berarti nggak bayar, dia cuma baca kalimat syahadat. Nggak bayar, makanya syaratnya adalah baca 2 kalimat syahadat. Boleh nonton wayang, silakan. Tapi orang-orang yang menonton itu pada tahu nggak dia mau masuk Islam di situ? Nah, sebelumnya mereka nggak tahu ternyata. Nah, jadi mereka udah yang penting nonton wayang dulu deh, gitu kan? Penting ada hiburan dulu. Iya, ada hiburan dulu. Wayangnya juga temakan Islam, gitu kan? Kira mereka tertarik lama-lama dengan ajaran Islam, gitu. Selain wayang itu apa? Syair, saya tahu tuh Kayak puisi gitu. Kembang. Nyanyi dia.
Kayak lagu-lagu Jawa kan biasanya ada tuh. Oh. Kayak lagu apa yang kayaknya artinya serem tuh. Lingserungi. Serem itu kan sebenarnya coba kalau artinya itu nggak serem. Oh nggak serem dia Nggak artinya. serem artinya coba. Kayak apa? Ya. Kayak serem itu ya hantu mau datang. Makanya kan apa namanya cuma apa musiknya doang. Hmm. Kalau artinya enggak itu mendekatkan diri Oh. ada Islam gitu ya. Iya. Kalau jaga juga tuh yang bikin. Berarti Sunan Kalijaga anak seni kan? Ya memang dia lebih ke Jawa sebetulnya. Hmm. Memang keturunannya ya dari daerah Wali Songo sama Wali Songo tuh. Dari Indonesia, ya gitu nih. Kalau untuk Islam di Indonesia bagaimana? Sudah dipaham ya? Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Sudah selesai. Selesai, kita ada proses ya. Ya, banyak gak Pak? Enggak kok, emang 4. Oke. 4 soal doang ya. Oke Kak. Silakan. Hai. Yang semuanya udah jelasin kok. Gampang betul. Sudah? Bentar kan satu lagi. Ya, itu kan dia. Udah Kak. Sudah, ayo kita bahas bareng ya. Oke, silakan. Ayo dibaca ya. Perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya proses interaksi dengan bangsa Persia, salah satunya di bidang perdagangan. Selain itu, wujud dari interaksi ini adalah kesamaan upacara keagamaan yang dilakukan Muslim di Indonesia dengan di Persia. Dari penjelasan di atas, upacara keagamaan di Indonesia yang dipengaruhi oleh bangsa Persia adalah tabligh, Ya, tabligh. Cek. Enggak. cek, Benar ya, tabligh yang Betul. dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Iya. Kalau yang lain kita lihat ada berapa maulud, sekaten, malam satu suro, peringatan kematian Sultan. Nah, kalau yang lain ini tidak ada hubungannya sama kebudayaan Persia. Jawabannya yang C, tabligh. Selanjutnya nomor 2, silakan baca. Pernyataan dari Slamet Mulyana yang mendukung teori Cina adalah D. Nah, D. Sultan Kesultanan Demak merupakan keturunan Cina. Ya, betul ya. Kalau soal kayak gini bisa dilihat dari catatan ya. Oke. Nomor 3, apa itu? Pendukung. Bukti pendukung teori Persia. Persia apa yang mana? Yang C. Seni kaligrafi yang ada di Batu Nisan. Benar nggak seni kaligrafi yang terpahat pada batu nisan? Betul. Betul ya. Ya. Oke, kita lihat yang lainnya. Coba penggunaan gelar sultan pada raja-raja Islam. Enggak. Nah, ada tadi yang di Persia ya. Terus yang B, tradisi perayaan 1 Muharram atau upacara tabligh. Nah, ini kan upacara tabligh Persia. Salah. Tapi kan nggak dilakukan di 1 Muharram. Nah, betul ya. Jadi itu upacara tabligh itu setiap tanggal berapa? 10 Muharram. Jangan sampai terkecoh ya. Ya. Jawabannya. Tuh.
Terus yang B, ukiran Masjid Banten sama dengan yang ada di Persia. Ada nggak tadi penjelasannya? Nggak ada. Nggak ada ya. Banten. Di Banten ya. Yang E, mazhab yang dianut Muslim Indonesia sama dengan Persia. Ini mazhab Hambali. Enggak. Enggak ya, salah itu ya. Nah, Karena Muslim Indonesia mazhabnya Syafi'i. Oke, jadi jawabannya C ya, seni kaligrafi yang terpahat pada tulisan di Nusantara. Terakhir yang nomor 4, silakan. Berdasarkan teori berbicara, dampak analisis terhadap pemahaman Islamisasi adalah bahwa proses masuknya Islam lebih dipengaruhi oleh Apa? yang B, hubungan dagang dan perkawinan pedagang. Hubungan dagang dan perkawinan Perdagangan berbicara dengan masyarakat lokal, seperti di Kesultanan Samudra Pasai. Oke, benar ya, karena kalau kita lihat yang lain tidak ada hubungannya sama teori pergerakan. Penyebaran migrasi massa dari Cina enggak ya. Terus penyebaran langsung wali songo dari Gujarat enggak ya, wali songo bukan dari Gujarat. Dari Jawa. Di Jawa perang suci yang dipimpin orang India enggak ya. Enggak. Penyebaran ajaran sufi dari Gujarat Enggak. ya, sufi bukan dari Gujarat ya. Ini dari mana? Dari Persia. Ya, oke. Sudah. Sudah semuanya kita bahas. Ada yang ingin tanyakan lagi ya? Sudah Kak. Sudah ya. Sudah pulang Kak. Oke. Oke, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat dipahami. Kalau dulu ya. Ya. Baik, bermanfaat juga nantinya dalam mengerjakan soal-soal, gitu ya. Oke. Mungkin Amin. nanti ini bisa ada lanjutannya sebetulnya.